Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 637. Kesimpulan dari Perang 100 Kekaisaran. Tirai cahaya menutupi puncak gunung 100 kerajaan. Hampir semua orang yang bisa mencapai puncak gunung memiliki segel nirvana kelas surga dan kebanyakan dari mereka cukup berbakat. Oleh karena itu, dengan pengecualian beberapa individu, kebanyakan dari mereka akan dipilih oleh sekte super. Namun, mereka hanya akan menjadi murid setelah memasuki sekte super. Jika mereka ingin meningkatkan dan menjadi murid langsung, mereka masih harus bekerja agak keras. Pada tahap ini, Perang 100 Kekaisaran telah resmi berakhir. Namun, domain ini akan tetap terbuka untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, sekte super akan terus memantau tempat ini. Jika ada pemain bintang lainnya, mereka akan diterima oleh sekte super. Tentu saja, para murid yang diambil selama putaran kedua akan memiliki tanda kedua di depan nama mereka dan status mereka akan lebih rendah dari murid biasa. Meskipun mereka hanya murid cabang, itu masih sangat diinginkan bagi kebanyakan orang. Bagaimanapun, sekte super sangat ketat. Saat para murid dibagikan, Perang 100 Kekaisaran secara resmi berakhir. Lindong berdiri di satu sisi, dan lautan kepala bobed hitam berkumpul di belakangnya. Semua dari mereka kepadanya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka semua sekarang adalah murid dari sekte Dao dan status Lindong pasti akan melebihi mereka. Oleh karena itu, terlepas dari kerajaan mana mereka berasal, mereka tidak lagi berani bertindak arogan di depannya. Sekarang Perang 100 Kekaisaran telah berakhir, kalian semua akan mengikutiku ke sekte Dao. Berita tentang apa yang telah terjadi di sini akan dengan cepat menyebar kembali ke kerajaan Anda masing-masing. Sementara itu, hadiah dari sekte Dao akan segera dikirimkan ke kerajaan Anda. Wu Dao menatap kerumunan itu sebelum dia mengelus jenggotnya dan berbicara. Kata-kata Wu Dao jelas menyebabkan ekspresi terima kasih muncul di banyak wajah. Semua dari mereka mewakili kerajaan mereka untuk mengambil bagian dalam Perang 100 Kekaisaran. Sekarang setelah mereka akhirnya berhasil, ketika mereka memikirkan kegembiraan yang akan dibawa berita ini ke kerajaan mereka sendiri, mereka semua sangat gembira. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Shuan Timur dan banyak kerajaan baru dihancurkan dan dibuat setiap hari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menilai kekuatan sebuah kerajaan adalah dengan jumlah anggota yang telah bergabung dengan sekte super. Meskipun sekte super tidak akan ikut campur dalam perang antar kekaisaran, para murid yang telah bergabung dengan sekte super secara alami tidak mau melihat kekaisaran mereka sendiri dihancurkan. Karena itu, begitu kerajaan mereka dalam bahaya, para murid itu secara alami akan membantu mereka. Tentu saja, akan baik-baik saja jika murid-murid itu hanya memiliki status biasa di sekte super. Namun, jika murid-murid itu benar-benar dihargai oleh sekte super mereka tidak akan mengabaikan penderitaan mereka juga. Karena itu, sekte super mereka kemungkinan akan ikut campur juga. Justru karena alasan inilah kekaisaran di wilayah Shuan Timur berusaha mati-matian untuk mengirim anggota ke sekte super dengan harapan mendapatkan perlindungan mereka dan memastikan umur panjang kekaisaran mereka. Bas-bas. Setelah Wudu berbicara, segel tangannya langsung berubah. Majestic Yuan Power dengan cepat berkumpul di depannya sebelum langsung berubah menjadi formasi raksasa sesaat kemudian. Sinar cahaya cemerlang berputar-putar di formasinya. Semua sekte super telah membangun jejak luar angkasa di medan perang kuno dan mereka dapat mengaktifkannya sesuka hati untuk mengirim anggota kembali ke sekte mereka sendiri. Lindong menyaksikan formasi yang sekarang lengkap saat dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Apakah akhirnya waktu untuk pergi? Ayo pergi. Penyesalan berlama-lama di hatinya sejenak, sebelum Lindong mengambil langkah pertama ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, Little Marten, Little Flame dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah individu terakhir melangkah ke dalam formasi, cahaya yang menyilaukan mulai mengalir. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip domain ini untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya, jejak antisipasi mengalir jauh di dalam matanya. Wilayah Shuan Timur,
Sekte Super dan Ling Qingzu. Aku, Lindong, datang. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Ketika mencapai puncaknya, tiba-tiba menghilang, dan saat cahaya menghilang, ia juga membawa kerumunan itu. 1 tahun kerja keras. Perang 100 Kekaisaran akhirnya berakhir. Kekaisaran Yan besar, kota kekaisaran. Bau dupa berlama-lama di ruang belajar kekaisaran yang tenang namun megah, menyebabkan seseorang merasa segar kembali. Di tengah-tengah ruang kerja, sesosok tubuh berotot dengan tenang menelusuri berbagai dokumen di mejanya. Aura samar namun kuat terpancar dari tubuhnya. Harimau menakutkan dari keluarga kekaisaran, Mo Jingtian, dan penguasa kekaisaran Yan besar saat ini. Setelah 1 tahun, auranya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Ruang belajar yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara pintu terbuka yang sangat menusuk. Wajah Mo Jingtian langsung menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya dan baru saja akan meledak marah ketika suara samar namun tajam ditransmisikan ke telinganya. Yang mulia, perang 100 kekaisaran telah berakhir. Astaga! Kemarahan di wajah Mo Jingtian langsung menghilang bersamaan dengan ekspresi awalnya yang suram. Dia tiba-tiba berdiri, suaranya sedikit gemetar karena kecemasan. Bagaimana dengan Mo Ling? Yang mulia, pangeran ketiga telah diterima oleh Sekte Dao, salah satu dari 8 sekte besar. Pria itu sangat gembira saat dia menjawab dengan nada gemetar. Sekte Dao? Bahkan seorang pria seperti Mo Jingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat dia berdiri dengan kaget. Ada banyak sekte super di wilayah Shuan Timur. Namun, dia tahu dari 8 yang terkuat. Dia awalnya berpikir bahwa akan sangat bagus jika Mo Ling bisa memasuki salah satu sekte super. Namun, Mo Ling sebenarnya dipilih oleh salah satu dari 8 sekte super besar, Sekte Dao. Itu adalah salah satu faksi terbesar di seluruh wilayah Shuan Timur. Bagaimana ini mungkin? Mo Jingtian sangat terkejut sehingga butuh beberapa saat untuk pulih. Segera, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia jelas menyadari sifat kejam dari perang 100 kekaisaran. Faktanya, tidak ada orang yang telah mencapai prestasi seperti itu sejak berdirinya kerajaan Yan besar miliknya. Yang mulia, tidak hanya pangeran ketiga yang bergabung dengan Sekte Dao, bahkan Du Yun, Men Shan dan yang lainnya telah bergabung dengan Sekte Dao. Berita sensasional ini sangat mengejutkan Mo Jingtian sehingga dia jatuh kembali ke kursinya. Sebenarnya ada 3 anggota yang telah dipilih oleh Sekte Dao. Bukankah itu berarti kekaisaran yang besar mereka sekarang memiliki 3 anggota Sekte Super? Bagaimana ini mungkin? Gelombang ketidakpercayaan terus-menerus melanda hati Mo Jingtian. Dia menatap utusan itu, tangannya terus-menerus bermain-main dengan bola giok, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu semua karena Lindong. Wajah utusan itu masih dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir gila. Jelas, ini adalah berita paling mengejutkan yang dia terima dalam hidupnya. Lindong? Lindong itu dari klan Lin? Mo Jingtian terkejut saat dia berkata. Dia dinobatkan sebagai juara perang 100 kekaisaran ini dan Sekte Dao sangat menghargainya. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk menerima pangeran ketiga dan yang lainnya. Ledakan. Batu giok langka di tangan Mo Jingtian langsung berubah menjadi debu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyesalinya. Saat dia menatap kaget pada pria di depannya, satu kata terus-menerus memenuhi pikirannya. Perang 100 kekaisaran. Juara? Telapak tangan Mo Jingtian dengan lembut bergetar saat dia menarik lengan bajunya. Pada saat ini, murid-muridnya tanpa sadar telah menyusut. Dia jelas tahu apa yang diwakili oleh gelar ini. Gelar ini mewakili anggota generasi muda yang paling cakap di seluruh wilayah Shuan Timur. Di masa lalu, individu seperti itu biasanya berasal dari kerajaan super. Kekaisaran peringkat rendah seperti mereka pada dasarnya diperlakukan sebagai umpan meriam dalam perang 100 kekaisaran. Bahkan, bertahan hidup pun menjadi tantangan. Bersaing untuk tempat kejuaraan hanya akan membawa aib bagi diri mereka sendiri. Namun, seorang pemuda dari kekaisaran yang besar mereka telah menonjol dalam perang 100 kekaisaran dan sekarang berdiri di puncaknya. Kejutan yang disebabkan oleh berita ini membuat Mo Jingtian tidak bisa bernapas.
Apakah Anda yakin? Mo Jingtian membuka mulutnya yang kering saat dia bertanya dengan suara kasar. Yang mulia, ini adalah pesan roh Yuan yang dikirim oleh Sekte Dao. Pria itu dengan cepat mengeluarkan bola bercahaya emas. Di dalam bola bercahaya emas itu ada selembar kertas emas. Mo Jingtian dengan cepat menerimanya. Aura mengesankan yang dilepaskan oleh bola dunia yang bersinar menyebabkan kekuatan Yuan di tubuhnya mengeras. Dia tahu bahwa beritanya asli. Anak itu, Mo Jingtian mengerutkan bibirnya saat gambar pemuda kurus dari 1 tahun yang lalu melintas di benaknya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bermimpi bahwa Lindong akan mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya itu langkah yang baik untuk meminta Moling dan yang lainnya untuk mengikuti Lindong. Orang yang benar-benar menakutkan telah muncul dari klan Lin. Mo Jingtian dengan sungguh-sungguh menghela nafas. Ada kecemburuan yang tidak disembunyikan dalam kata-katanya. Yang mulia, ada beberapa pertempuran baru-baru ini antara Lin Clan dan Wang Clan. Kirim kabar ke klan Wang, mulai hari ini, klan Lin sekarang adalah pemimpin dari 4 klan besar. Jika mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap, mata Mo Jingtian menyipit saat jejak niat membunuh perlahan muncul. Ya. Hati utusan itu terkejut. Sepertinya klan Wang benar-benar tidak beruntung kali ini. Faktanya, apakah ada orang di Kekaisaran yang besar yang berani menentang klan Lin di masa depan? Yang mulia, pesan roh Yuan seharusnya juga dikirim ke Lin Clan dan faksi lain di Kekaisaran. Mo Jingtian perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa mulai hari ini, Lin Clan akan menjadi faksi paling kuat di Kekaisaran. Faktanya, bahkan keluarga kekaisaran mereka tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Karena, klan Lin telah menghasilkan Lindong. Chapter 638. Yan hebat yang mempesona. Provinsian besar, Kota Lin. Sebagai kota kelahiran klan Lin, Kota Lin selalu cukup ramai, dan ukurannya juga menempatkannya di antara kota-kota teratas di Kekaisaran. Dari kejauhan, itu tampak mengesankan dan megah. Di pusat kota Lin, aula pertemuan klan, yang biasanya disediakan untuk acara-acara khusus, saat ini dipenuhi dengan kerumunan besar. Semua jenis suara berkumpul bersama, menghasilkan suara mendengung yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di sarang lebah. Semua tetua Lin Clan hadir di tengah aula pertemuan, dan pada saat ini, semua perhatian mereka diarahkan ke kursi ketua. Seorang pria duduk di tempat itu. Ekspresi linglung saat ini memenuhi wajahnya yang biasanya menakutkan. Pemimpin klan. Sebagai penatua paling senior di klan, Lin Mu tidak bisa menahan batuk lembut saat dia melihat ekspresi Lin Fen. Setengah jam yang lalu, Lin Fen telah mengeluarkan perintah tertinggi di klan dan memanggil semua tetua kembali ke markas mereka. Orang harus tahu bahwa perintah ini hanya pernah dikeluarkan 2 kali sejak berdirinya Lin Clan. Selanjutnya, kedua kali menyangkut kelangsungan hidup klan Lin, dan kali ini sepertinya tidak terkecuali. Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, ekspresi para tetua sedikit berubah. Apakah sesuatu yang monumental telah terjadi? Batuk lembut Lin Mu membangunkan Lin Fen yang linglung. Matanya perlahan menyapu aula, saat suara itu langsung mereda. Haha. Segera setelah mata Lin Fen menyapu aula, dia tiba-tiba mulai tertawa secara misterius. Saat dia mengangkat kepalanya, tawanya semakin keras dan semakin keras sampai bahkan air mata mulai menetes dari matanya. Setiap penatua dan anggota senior di aula membatu sampai wajah mereka memucat. Insiden besar seperti apa yang terjadi? Untuk benar-benar mengejutkan pemimpin klan sedemikian rupa. Di satu sisi aula, Lin Keer, yang mengenakan gaun putih, menjadi pucat ketika dia melihat tindakan Lin Fen. Tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mencengkeram erat lengan ayahnya. Pemimpin klan, apakah ini karena plot jahat oleh klan Wang? Yakinlah pemimpin klan, terlepas dari taktik mereka, klan Lin kita tidak mudah diganggu. Lin Mu berbicara dengan suara rendah. Jika klan Wang berani menyatakan perang terhadap kita, klan Lin kita akan melawan mereka sampai mati. Penatua lain dengan tegas berteriak. Benar. Di aula pertemuan, masa dihebohkan hingga suasana memanas. Tawa Lin Fen berangsur-angsur mereda. Dia menyeka wajahnya dan segera melambaikan tangannya, sebelum dia berbicara dengan suara yang agak kasar.
Tetua, jangan khawatir. Di masa depan, klan Wang tidak akan lagi berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada klan Lin kita. Hah? Para tetua yang awalnya berencana untuk bertarung sampai mati langsung tercengang. Mereka semua bingung saat mereka berbalik ke arah Lin Fen. Perang 100 Kekaisaran telah berakhir, Lin Fen berkata dengan lembut. Perang 100 Kekaisaran? Semua tetua sekali lagi terkejut. Segera, mereka memulihkan indera mereka ketika kegembiraan memenuhi wajah mereka. Apakah seseorang dari Lin klan kami dipilih oleh sekte super? Lin Fen perlahan mengangguk. Menabrak. Suasana di aula pertemuan langsung meletus sementara sorak-sorai yang meriah mengalir keluar dan membanjiri setiap sudut aula. Itu pasti Lin Langtian. Aku khawatir dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya di Lin klan kita. Itu mungkin tidak terjadi. Lin Dong tidak lemah dan bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Saya pikir Lin Langtian memiliki peluang yang lebih baik. Lagi pula, bakatnya telah diakui oleh semua orang di sini. Ya. Dia memang bakat paling luar biasa di Lin klan kami. Heh, anak keluarga cabang itu hanya beruntung. Begitu berita ini keluar, mereka mungkin akan kehilangan dukungan terakhir mereka. Di sudut aula, Lin Ke'er dengan lembut menggigit bibir merahnya dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat suasana yang meledak di aula. Apakah Lin Dong kalah dari Lin Langtian pada akhirnya? Dia telah bergabung dengan salah satu dari 8 sekte super besar di wilayah Shuan Timur, Sekte Dao. Suara gumaman Lin Fen perlahan menyebar, menekan keributan di aula. Salah satu dari 8 sekte super besar, Sekte Dao. Mata semua orang langsung melebar. Keberadaan seperti itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Dalam perang 100 Kekaisaran ini, dia melampaui bakat dari berbagai kerajaan dan mengambil tempat juara. Aula besar menjadi sunyi senyap dan semua orang merasa sedikit terengah-engah. Juara dari perang 100 Kekaisaran? Sejak berdirinya Great Yan Empire, tidak ada yang pernah mencapai prestasi seperti itu kan? Untuk berpikir bahwa seseorang dari Lin klan mereka telah benar-benar melakukannya? Lin Fen mengangkat kepalanya. Jejak darah di matanya saat dia menatap semua orang yang hadir. Suaranya yang lembut masih gemetar saat dia mengumumkan, ini Lin Dong. Retakan. Beberapa kursi langsung meledak di aula pertemuan saat beberapa orang jatuh tersungkur ke tanah. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka saat mereka menatap Lin Fen dengan tak percaya. Orang yang telah dipilih oleh salah satu dari 8 sekte super besar, Sekte Dao, orang yang melampaui para jenius dari berbagai kerajaan dan menjulang di atas sisanya. Lin Dong. Anggota keluarga cabang dari kota Yan, Lin Dong. Tangan seperti batu giok Lin Ke'er menutupi bibir merahnya karena terkejut. Kejutan di hatinya hampir membuatnya pingsan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menciptakan keajaiban seperti itu sebenarnya adalah Lin Dong. Lin Ke'er bingung saat dia mengingat kejadian yang terjadi di makam tua di luar kota Yan. Pemuda kurus berlumuran darah, yang dengan keras kepala terus berjuang di bawah tekanan Lin Langtian. Dalam beberapa tahun, serigala muda yang terluka telah mengalami metamorfosis dan sekarang menjadi elang yang melayang di langit. Pemimpin klan, apakah ini benar? Lin Emiu membuka mulutnya dan berbicara, sebelum menyadari bahwa suaranya agak kasar. Dia telah menempatkan Lin Dong dalam hal yang agak tinggi. Namun, bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu dalam perang 100 Kekaisaran. Tempat di mana banyak jenius dari mana-mana berkumpul bersama. Lin Fen perlahan mengangguk. Segera, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja untuk mendorong dirinya ke atas. Saat dia menatap kerumunan, suaranya yang khusyuk dipenuhi dengan nada berwibawa perlahan terdengar. Segera beritahu keluarga cabang kota Yan bahwa Lin Zhentian ditunjuk sebagai tetua tertinggi Lin Clan. Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang dan yang lainnya semua akan diundang menjadi penatua. Jika ada yang berani menjelek-jelekan keluarga cabang kota Yan di masa depan. Lin Fen tiba-tiba berhenti, saat niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke wajahnya. Akan segera diusir dari klan. Terlepas dari statusnya. Seluruh aula segera menjadi sunyi. Saat semua orang menatap ekspresi serius Lin Fen,
semua tetua yang berprasangka buruk terhadap keluarga cabang kota Yan segera menutup mulut mereka. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa keluarga cabang kota Yan akan menjadi keberadaan yang paling kuat dan tak tersentuh di seluruh klan Lin, dan bahkan mungkin seluruh kekaisaran Yan besar. Semua ini karena Lin Dong berasal dari keluarga cabang kota Yan. Keluarga cabang kota Yan dari klan Lin telah menghasilkan juara perang 100 kerajaan. Berita ini dengan cepat menyapu seluruh kekaisaran seperti badai. Setiap bagian dari kekaisaran benar-benar terpana oleh berita ini. Setiap faksi yang tahu sedikit tentang perang 100 kekaisaran benar-benar terkejut dengan berita ini. Itu mengejutkan di luar imajinasi. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana anak keluarga cabang dari kerajaan peringkat rendah mampu mencapai prestasi seperti itu. Suatu prestasi yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para jenius dari berbagai kerajaan super. Namun, kenyataan telah terbentang di depan mereka dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertakkan gigi mereka dan mengutuk dengan nada yang sedikit iri. Monster itu. Kota Yan. Kota ini sekarang jelas merupakan tempat yang paling sering terjadi di seluruh kekaisaran Yan besar. Selama beberapa hari, keluarga Lin mereka telah benar-benar dibanjiri oleh berbagai pesan ucapan selamat. Setiap faksi, bahkan mereka yang tidak mereka kenal, muncul untuk memberi selamat kepada mereka. Ini menyebabkan sakit kepala besar bagi keluarga Lin. Di gunung yang terletak di belakang keluarga Lin, Lin Xiao berjongkok di depan rumah bambu di dalam hutan bambu. Ada beberapa tiang kayu di dekatnya. Ini adalah tempat di mana Lin Dong berlatih saat itu. Tangan kasar dan besar Lin Xiao membelai pasak kayu yang dipenuhi retakan, seolah-olah dia masih bisa melihat sosok kurus yang biasa berlatih di sini saat itu. Kamu telah berada di sini selama 1 hari penuh. Apa kamu tidak lelah? Langkah kaki terdengar di belakang Lin Xiao, sebelum mantel besar dengan lembut diletakkan di atas punggung Lin Xiao. Bagaimana kabar ayah dan yang lainnya? Lin Xiao berbalik dan menatap Liu Yan, sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Sejak ayah mendengar berita itu, dia belum menutup mulutnya. Liu Yan dengan lembut tersenyum dan menjawab. Dong Er benar-benar luar biasa. Bahkan lebih luar biasa daripada orang tuanya. Lin Xiao menghela nafas. Namun, kebanggaan dan kepuasan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dong Er pasti sangat menderita selama perang 100 kekaisaran. Liu Yan agak kesal saat dia berbicara. Dia tidak seperti Lin Xiao dan yang lainnya, yang hanya melihat pencapaian Lin Dong. Sebagai ibunya, dia jelas menyadari bahwa berdasarkan karakter keras kepala Lin Dong, dia pasti sangat menderita di tempat itu. Dia seorang pria. Bahunya dimaksudkan untuk membawa beban berat. Dong Er sangat berbakat dan kekaisaran Yan besar yang kecil tidak cukup untuk menahannya. Sebagai ayahnya, saya sangat bangga memiliki anak seperti dia. Haha. Lin Xiao tertawa terbahak-bahak. Itu semua karena kamu. Tidak hanya Dong Er seperti ini, bahkan gadis King Tan itu juga sama. Seorang gadis harus tinggal di rumah, beraninya dia diam-diam kabur. Seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, mata Liu Yan merah saat dia berbicara dengan marah, jika sesuatu terjadi pada King Tan, aku ingin melihat apakah kamu dapat hidup dengan dirimu sendiri selama sisa hidupmu. Haha, gadis itu tidak bisa melepaskan Dong Er dan dia ingin mengejarnya. Tidak ada yang membantunya. Selanjutnya, penatua yang mengikutinya sangat kuat dan harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan perlindungannya, King Tan seharusnya baik-baik saja. Lin Xiao tertawa saat dia berkata. Adapun pertengkaran yang kamu miliki dengan gadis itu, setelah kakaknya tahu, dia harus menghadapi konsekuensinya. Haha. Liu Yan dengan lembut menghela nafas. Tidak ada gunanya membahas masalah seperti itu saat ini. Saat dia mengingat bagaimana gadis yang biasanya patuh itu benar-benar berdebat dengannya tentang masalah ini, dia merasa tercekik di dalam hatinya. Jangan khawatir, generasi muda akan baik-baik saja dengan sendirinya. Lin Xiao tersenyum sambil memeluk Liu Yan. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri, Dong Er, karena kamu ingin menjelajah, keluarlah dan jelajahi dunia. Seorang pria harus melakukannya.
Namun, tidak peduli seberapa terkenalnya Anda, jika Anda lelah, Anda selalu dapat kembali ke rumah. Ayah mungkin tidak seberhasil Anda, tetapi saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menderita ketika saya ada. Chapter 639. Wilayah Dao, Sekte Dao. Wilayah Shuan Timur, sebuah benua yang berisi banyak legenda. Sejak zaman kuno, banyak ahli hebat yang mengguncang dunia lahir di tanah ini. Kekuatan yang mereka miliki mengguncang para pendahulu mereka dan menerangi jalan bagi generasi baru praktisi. Keperkasaan dan martabat mereka yang agung masih mengejutkan dan membuat kagum orang-orang di seluruh dunia bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan banyak orang merasakan rasa hormat terhadap tempat ini. Kekaisaran di wilayah Shuan Timur sebanyak bintang di langit. Kerajaan naik dan turun setiap hari, dan kompetisi tanpa akhir menyelimuti seluruh benua. Penguasa sejati negeri ini yang menjulang di atas kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya adalah makhluk raksasa yang dikenal sebagai sekte super. Mereka duduk di atas semua kerajaan dan memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara sekte super ini, ada 8 sekte super besar yang berdiri di puncak. Gerbang Yuan, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Sekte Dao, Sekte 1000 Boneka, Lembah Simbol, Sekte Pedang, Istana Sunyi Besar, dan Sekte Surgawi. 8 sekte super besar ini adalah penguasa sejati negeri ini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing dari mereka dapat secara instan menghancurkan kerajaan manapun. Tentu saja, di benua yang penuh dengan pertengkaran ini, bahkan sekte super tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Tidak hanya 8 sekte besar yang memiliki banyak konflik di antara mereka sendiri, ada juga cukup banyak sekte super lain yang mengincar posisi mereka. Bagaimanapun, meskipun 8 sekte super besar mungkin yang terkuat di wilayah Shuan Timur, ada lebih dari 8 sekte super. Kekuatan dari beberapa sekte super yang tersisa ini mungkin kurang jika dibandingkan, tetapi mereka juga bukan penurut. Bagaimanapun, semua orang ingin naik ke atas di dunia ini. Namun secara keseluruhan, struktur wilayah Shuan Timur saat ini masih dikendalikan oleh 8 sekte besar. Namun, masih ada arus bawah yang tak ada habisnya di bawah permukaan yang tampaknya tenang ini. 8 sekte super besar berdiri di 8 arah yang berbeda dari wilayah Shuan Timur seperti makhluk surgawi yang agung. Mereka seperti penjaga tanah. Ada pegunungan yang luas dengan lebar puluhan ribu kilometer di wilayah barat daya wilayah Shuan Timur. Pegunungan ini tertutup oleh awan dan kabut sepanjang tahun, pemandangan yang sangat misterius. Pegunungan yang sangat besar ini disebut wilayah Dao. Terletak di wilayah Dao adalah salah satu dari 8 sekte super besar wilayah Shuan Timur, Sekte Dao. Ratusan dan ribuan kerajaan menghiasi area di sekitar wilayah Dao ini. Kekaisaran ini memandang Sekte Dao sebagai pemimpin mereka dan memperlakukan Sekte Dao sebagai tanah suci. Mereka juga mengandalkan Sekte Dao untuk bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan wilayah Dao yang luas tak berujung ini, ada area yang tertutup kabut yang jelas terpisah dari tempat lain. Gunung yang sangat tinggi dan besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Samar-samar orang bisa melihat gedung-gedung megah yang tak ada habisnya di puncak gunung-gunung besar ini. Banyak kota muncul di bawah kabut ini di bawah gugusan gunung raksasa. Itu sangat hidup di sana. Dari jarak yang sangat jauh, itu tampak seperti sebuah negara. Di bagian terdalam dari pegunungan, tirai cahaya besar yang membentang beberapa puluh ribu kaki mengalir turun dari langit seperti kubah. Ukurannya sangat besar sehingga tampak seolah-olah siang dan malam berada di bawahnya. Orang bisa melihat banyak aula besar di dalam tirai tipis yang memancarkan aura kuno dan perubahan. Suara angin bergema tanpa henti di langit di dalam kubah ini, dan jika seseorang melihat ke bawah dari atas, adalah mungkin untuk melihat banyak sosok seperti semut menyerbu melalui awan dengan perasaan agung kuno yang tak terlukiskan. Berdengung. Pada saat ini, tirai cahaya di langit yang jauh tiba-tiba terdistorsi. Setelah itu, sejumlah besar cahaya berkumpul, sebelum akhirnya berubah menjadi formasi yang sangat besar. Ratusan sosok muncul dalam formasi dalam kilatan cahaya, dan langsung tercengang ketika mata mereka dialihkan ke bawah. Mendesis.
Di depan orang banyak, wajah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan karena pemandangan di bawah. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk dalam-dalam, sebelum sekali lagi menatap tirai tipis di depannya yang tampaknya menutupi langit. Setelah itu, dia berbalik ke arah gunung besar dan aura kuno yang dikandungnya. Rasanya seolah-olah dia telah melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Meskipun harta karun kuno cukup besar, bagaimanapun juga hanya beberapa reruntuhan, sementara tempat yang saat ini muncul di depan mata Lindong adalah sekte super sejati. Makhluk hebat di dunia ini. Selamat datang di sekte Dao. Wu Dao tersenyum menyaksikan sekelompok orang yang tampaknya terkejut sampai batasnya. Ada sedikit kebanggaan di wajahnya saat dia tertawa. Ini adalah sekte Dao ya? Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya. Dia pernah iri pada murid-murid sekte kuno ketika sekte kuno itu tetap ada. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekarang akan dapat menikmati hak istimewa yang sama. Ayo pergi, ikuti aku ke sekte Dao. Kalian semua masih belum dianggap sebagai murid sekte Dao sejati. Jangan berkeliaran secara acak. Wu Dao melambaikan lengan bajunya saat cahaya keemasan keluar, sebelum memasuki tirai cahaya. Bas-bas. Penghalang cahaya berdesir sedikit, dan gelombang samar yang dihasilkan menyebabkan kulit kepala Lindong merasa mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang telah membangun pertahanan yang begitu menakutkan. Ada formasi yang tersembunyi di dalam tirai cahaya, dan kemungkinan besar formasi sekte kuno dari sekte Dao. Jika diaktifkan, bahkan seorang ahli di tahap kehidupan misterius akan segera dihancurkan hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan yang terkuat dari Life Key tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi Little Marten juga agak muram saat dia mengamati tirai tipis di depannya. Bahkan dia merasakan bahaya yang sangat besar dari tirai tipis ini. Lindong mengangguk, tidak merasa terkejut sama sekali. Akan aneh jika sesuatu yang digunakan oleh sekte Dao sebagai formasi pelindung sekte besar mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Penghalang cahaya berdesir saat jalur perlahan dibuka. Wu Dao melambaikan tangannya dan barisan cahaya yang mengikuti kelompok Lindong memasuki bagian dalam sekte Dao bersamanya saat dia bergegas melewati pintu cahaya. Bang! Saat mereka memasuki pintu cahaya, kelompok Lindong merasakan yuan power yang kaya dan hampir kental menerkam mereka. Tubuh mereka segera terguncang oleh perubahan mendadak, dan beberapa dari mereka terbalik oleh badai yuan power ini. Kekuatan yuan alami yang kaya. Saat Lindong merasakan kekuatan yuan yang meresap ke tanah ini, ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Kekuatan yuan alami dunia di dalam tirai cahaya ini kemungkinan lebih dari selusin kali lebih kaya daripada dunia luar. Jelas, ini adalah taktik kuat yang digunakan sekte Dao. Ini dengan paksa dan terus-menerus menyerap kekuatan yuan alami dari ratusan ribu kilometer di sekitar sekte Dao untuk digunakan para muridnya. Langkah ini benar-benar sedikit menakutkan. Astaga! Sementara kelompok Lindong kaget karena kekuatan yuan yang menakutkan, selusin pelangi bergegas melintasi langit. Akhirnya, mereka menjelma menjadi selusin sosok manusia berjubah merah tua. Orang-orang ini bergegas untuk melihat karena kedatangan kelompok Lindong. Wajah mereka hanya santai ketika mereka melihat Wu Dao. Salam wakil kepala aula Wu Dao. Selusin sosok dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Ini adalah murid yang dipilih dari Perang 100 Kekaisaran. Wu Dao dengan lembut tertawa kecil saat dia menjelaskan dengan santai. Selusin angka hanya sampai pada pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. Mata mereka segera menyapu kelompok besar Lindong. Ada beberapa ketegasan di mata mereka dan cukup banyak orang menghindari tatapan mereka. Terbukti tertekan oleh aura dari tubuh mereka. Seperti yang diharapkan dari sekte Dao. Hanya berpatroli murid saja sudah begitu kuat. Hati Lindong sedikit terguncang karena aura kuat mereka. Dari apa yang dia tahu, kekuatan kelompok ini semuanya berada pada atau di atas tahap 5 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatan bertarung mereka jelas jauh lebih besar daripada ahli panggung 5 Yuan Nirvana biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki sikap seperti itu. Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak menyebabkan tekanan apapun pada Lindong.
Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan ahli panggung 6 Yuan Nirvana. Apalagi dalam hal taktik, dia tidak terlalu takut dengan murid-murid ini. Setelah mata murid patroli menyapu, mereka berhenti sedikit lebih lama pada kelompok Lindong. Jelas, orang-orang ini juga merasakan bahwa mereka agak luar biasa. Mereka segera mengangguk pelan. Sepertinya perang 100 kekaisaran telah menghasilkan cukup banyak murid yang layak. Wakil Kepala Aula Wudao, tolong pimpin murid-murid ini dan pergi ke tahap pemilihan aula. 3 wakil kepala aula besar lainnya sudah menunggu. Seorang murid yang berpatroli berbicara dengan hormat kepada Wudao. Wudao sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia mendengus, orang-orang ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dengan cemas ingin merekrut beberapa anggota baru ya. Murid yang berpatroli sedikit malu ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Pergi, aku tahu apa yang harus dilakukan. Wudao melambaikan tangannya dengan kesal dan mengusir para murid yang berpatroli. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan wajah agak muram dan membawa semua orang menuju gunung besar di kejauhan, yang tertutup awan. Lindong memandang Wudao, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak mengerti mengapa yang terakhir tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada 4 aula besar tempat sekte Dao melatih murid-muridnya. Mereka diberi nama langit, bumi, banjir dan sunyi. Berdasarkan apa yang saya tahu, aula langit saat ini seharusnya menjadi yang terkuat, aula bumi berada di urutan kedua sedangkan aula Desolate adalah yang terakhir. Wudao adalah wakil kepala aula dari Desolate Hall. Para murid yang memasuki sekte Dao akan memilih salah satu dari 4 aula. Namun, karena Desolate Hall berada di peringkat terakhir, mereka yang memiliki bakat hebat biasanya akan diburu oleh Sky Hall dan Earth Hall. Suara Little Marten terdengar di samping telinga Lindong dan menyelesaikan keraguan di dalam hati Lindong. Aula mana yang harus aku ikuti? Lindong segera mengerti dan bertanya dengan lembut. Little Marten merenung sejenak sebelum perlahan mengeluarkan 2 kata. Aula Sunyi. Chapter 640. 4 Kitab Suci Misterius Besar. Aula Sunyi. Setelah mendengarkan nama yang keluar dari mulut Little Marten, Lindong melongo dan berkata dengan sedikit keraguan, bukankah kamu mengatakan bahwa Desolate Hall adalah yang terlemah? Pada awalnya, tidak ada perbedaan antara 4 aula sekte Dao dan hanya pada periode selanjutnya, sedikit perbedaan muncul. Selama waktu itu, yang terkuat bukanlah aula langit, tetapi aula Desolate. Little Marten berkata dengan santai. Oh. Lindong agak heran, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Desolate Hall peringkat bawah saat ini benar-benar memiliki masa kejayaan. Jadi mengapa mereka berada di peringkat terakhir sekarang? Lindong bertanya. Di dalam 4 aula besar sekte Dao, ada 4 kitab suci misterius besar, kitab suci Raja Surgawi, Sky Hall, kitab Raja Bumi, Balai Bumi, kitab suci Banjir, Balai Banjir dan terakhir, kitab penghancuran besar, Desolate Hall. 4 kitab suci misterius yang hebat ini adalah seni bela diri teratas dari sekte Dao, dan penciptanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan bahkan selama masa primordial. Tulisan suci yang paling tidak jelas adalah kitab suci penghancuran besar. Little Marten berkata saat ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Perubahan ekspresi ini dan ekspresi seriusnya yang jarang terlihat memungkinkan Lindong untuk memahami kekuatan kitab suci penghancuran besar. Meskipun kitab suci penghancuran besar sangat kuat, itu juga memiliki kelemahan. Artinya, sangat menuntut pada individu yang mencoba memahaminya. Oleh karena itu, hingga saat ini, meskipun banyak talenta telah direkrut ke aula, jumlah orang yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dapat dihitung dengan 1 tangan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar, wajar saja jika para murid elit aula Desolate tidak dapat bersaing dengan rekan-rekan mereka dari 3 aula lainnya, yang mampu memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Oleh karena itu, tahun demi tahun berlalu dengan mereka tetap berada di bawah. Lindong berpikir bahwa ini sangat jelas, karena 4 kitab suci misterius yang besar adalah kartu truf dari 4 aula besar.
Namun, sepertinya Desolate Hall sangat tidak beruntung untuk memiliki Great Desolation Scripture yang tampaknya tak tertandingi tetapi sangat tidak jelas. Sampai tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuatnya, jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu tetap tidak berguna. Tentu saja, Desolate Hall sebenarnya menunggu waktu mereka, karena mereka hanya membutuhkan satu murid yang mampu memahami Great Desolation Scripture dengan takdir. Dengan itu, mereka akan dapat sepenuhnya membalikkan situasi. Pada saat itu, memenangkan kembali gelar Hall nomor 1 dalam satu pukulan bukanlah hal yang mengejutkan. Marten kecil berkata sambil tersenyum. Apakah itu tangguh? Lindong berkata sambil memukul bibirnya dan berpikir, kitab suci penghancuran besar ini begitu menakutkan. Tidak banyak yang bisa dibuat darinya jika tidak ada yang bisa memahaminya. Namun begitu seseorang melakukannya, dia akan segera mengejutkan dunia. Ini bukan hanya rumor karena setiap murid Desolate Hall yang berhasil memahami Great Desolation Scripture, akhirnya menjadi sangat kuat. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh, tahukah Anda siapa orang yang paling baru memahami kitab suci penghancuran besar? Little Marten menyeringai. Siapa itu? Lindong menjawab dengan refleks sebelum bergidik. Sementara wajahnya menunjukkan beberapa wajah, mungkinkah senior yang kejam itu yang menyerbu ke gerbang Yuan dan membantai 3 orang tua mereka? Heh, itu orangnya. Sekarang apakah Anda tahu alasan mengapa Wu Dao tidak saling berhadapan dengan Liu Tong? The Desolate Hall akhirnya berhasil membangkitkan keajaiban yang bisa memahami Great Desolation Scripture, namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diselesaikan dengan kata-kata saja, kata Little Marten sambil menganggukkan kepalanya. Tidak heran. Lindong berkata dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, dan di dalam hatinya suara penghargaan muncul saat dia berpikir. Dari kelihatannya, Great Desolation Scripture benar-benar yang paling misterius di antara 4 kitab suci misterius yang besar. Dibandingkan dengan seni transformasi naga biru yang diberikan oleh King Zi, mana yang lebih kuat? Apakah kamu ingin aku bergabung dengan Desolate Hall karena kamu ingin aku mempelajari Great Desolation Scripture itu? Lindong berkata saat dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Little Marten. Ya, karena kita telah bergabung dengan Sekte Dao, kamu pasti harus mendapatkan item itu. Little Marten menganggukkan kepalanya dan berkata, selain itu, di 3 aula besar lainnya ada banyak sekali keajaiban dan jenius, yang akan membuatmu sulit untuk menonjol jika kamu bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, kakek tua Wu Dao itu tertarik padamu, lebih baik menjadi kepala anjing daripada ekor burung phoenix. Tunggu saja sampai Anda berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar, pasti akan ada tempat bagi Anda di generasi murid elit ini di dalam Sekte Dao. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengejar Ling Qingzu. Lindong memutar matanya, namun dia tidak berusaha menyangkal itu. Meskipun dia adalah juara dari Perang 100 Kekaisaran, tempat ini bukan di dalam kerajaan ini adalah salah satu sekte super terbesar di wilayah Shuan Timur. Setiap murid di sini dipilih dengan cermat. Lebih jauh lagi, Perang 100 Kerajaan bukanlah satu-satunya saluran di mana sekte-sekte super ini merekrut murid-murid mereka. Oleh karena itu, menjadi juara Perang 100 Kekaisaran, tidak akan memberinya keunggulan di Sekte Dao. Baiklah, ayo bergabung dengan Desolate Hall. Lindong berkata sambil melihat bayangan Wu Dao di depannya. Dia sudah mengambil keputusan. Selanjutnya, kata-kata Little Marten telah berhasil membangkitkan minatnya terhadap kitab suci penghancuran besar. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Little Marten, formasi cahaya yang membawa mereka perlahan turun ke puncak bukit raksasa. Di puncak bukit berdiri banyak aula besar, dan di puncak yang tertutup awan, sebuah platform hijau yang luas muncul. Di atas platform, ada kolom besar yang menciptakan suasana megah, dan kelompok Lindong perlahan turun di bawah bantuan formasi cahaya. Haha, Wu Dao, kamu akhirnya kembali. Saat Lindong dan yang lainnya turun, sebuah suara yang dipenuhi tawa terdengar dari depan. Lindong mengangkat pandangannya sampai dia melihat lebih dari 10 bayangan berdiri di atas peron. Di depan, berdiri 3 pria paruh baya, dengan tangan disilangkan ke belakang dan memancarkan aura yang mengesankan.
Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat tak terbatas datang dari mereka, dan jika tebakannya benar, mereka bertiga harus menjadi wakil kepala dari 3 aula besar lainnya. Tatapan Lindong menyapu melewati mereka bertiga dan melihat ke belakang mereka, di mana berdiri 3 murid, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bertiga memiliki aura kuat yang memancar dari mereka, yang melebihi aura yang dipancarkan dari murid patroli yang mereka lihat sebelumnya. Di antara mereka bertiga, orang yang menarik perhatian Lindong adalah wanita muda itu. Dia tampak sangat muda dan tampak mirip dengan Suro, meskipun dia menampilkan perawakan yang jauh lebih mulia. Mengenakan rok merah, dia memiliki sosok yang ramping dan anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang cukup cantik. Namun, bukan itu alasan Lindong memberikan perhatian khusus padanya. Sebaliknya, itu karena fluktuasi misterius samar yang memancar dari dalam tubuhnya. Selain itu, selain fluktuasi itu, dia samar-samar mendengar suara alat musik yang lembut dan jernih. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengalami skenario seperti itu, yang langsung menarik minatnya. Apakah kalian tidak sabaran? Wu Dao dengan santai berkata saat dia mendarat di peron dan mulai menembak melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Haha, berita tentang Perang 100 Kekaisaran telah dikirimkan ke sekte tersebut. Siapa yang mengira bahwa pemenang babak ini tidak benar-benar ditangkap oleh gerbang Yuan dan malah memilih untuk memasuki sekte Dao kami? Ini benar-benar menyegarkan, kata pria paruh baya yang berdiri di depan wanita muda berbaju merah. Dia melanjutkan untuk memberikan tawa yang keras, dengan tawa yang memberikan perasaan yang mirip dengan gemuruh guntur, mengguncang dan mendengungkan udara di sekitarnya. Dia adalah wakil kepala aula langit, Wei Sheng. Siapakah juara dari Perang 100 Kekaisaran di babak ini? Kata wakil kepala balai bumi dengan senyum lebar di wajahnya, saat tatapannya tak henti-hentinya menyapu Lindong dan yang lainnya, dengan matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Wu Dao mendengus ringan dan mengangkat dagunya ke arah Lindong, yang akhirnya maju selangkah dan dengan hormat memberi hormat kepada ketiga pria itu sebelum dia berkata, murid Lindong menyapa 3 wakil kepala. Begitu Lindong melangkah maju, tatapan 3 wakil kepala dan wanita muda berpakaian merah itu langsung terfokus pada tubuhnya, karena mereka semua tertarik pada murid ini, yang berhasil mengangkat beberapa kepala di dalam sekte bahkan sebelum memasukinya. Dengan kekuatan tahap Yuan Nirvana keempat, dia benar-benar berhasil menjadi juara Perang 100 Kekaisaran, ini benar-benar mengejutkan, kata wakil kepala aula langit, Wei Sheng sambil menatap Lindong dengan mata berbinar, memperlihatkan tingkat kultivasi Yuan Power Lindong dalam sekali pandang. Panggung 4 Yuan Nirvana, setelah mendengar kalimat ini, wanita muda yang berdiri di dekatnya melongo. Kekuatan ini tidak dianggap luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara Perang 100 Kekaisaran? Itu tidak benar, ada juga mental energi. Anak nakal yang baik, dia benar-benar berhasil mengolah energi mentalnya menjadi master simbol surgawi 4 segel, tidak heran. Indra Wei Sheng cukup tajam, dan setelah survei mendetail, dia bahkan berhasil mengungkap tingkat kultivasi energi mental Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong cukup terkejut, karena dia selalu menyembunyikan energi mentalnya dan tidak pernah melepaskannya keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah berharap bahwa itu akan dibuka kedoknya. Ini menunjukkan bahwa bukan kebetulan Wei Sheng bisa menjadi wakil kepala aula langit. Tuan simbol surgawi 4 segel. Ketika pernyataan ini masuk ke telinga mereka, wajah wanita muda berpakaian merah dan 2 pria yang mengeluarkan aura yang mengesankan, menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong benar-benar dapat mengolah kekuatan Yuan dan mentalnya. Energi ke tingkat seperti itu. Tahap 4 Yuan Nirvana bersama dengan menjadi master simbol surgawi 4 segel, ini pasti dapat dibandingkan dengan ahli tahap 5 Yuan Nirvana. Namun berdasarkan apa yang saya ketahui, Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan berada di tahap 6 Yuan Nirvana. Karena Anda bisa melampaui dia, Anda pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di balik lengan baju Anda. TSK, hanya dengan mengandalkan didikanmu dari kerajaan tingkat rendah untuk mencapai tahap ini tentu tidak sederhana, kata Wei Sheng sambil terus mendecakkan lidahnya. Dari kelihatannya, dia sudah tahu sedikit tentang Lindong.
Setelah melihat tatapan yang diberikan Wei Sheng saat dia menatap Lindong, ekspresi Wu Dao berubah menjadi ketidakpuasan. Namun dia tidak punya pilihan karena Aula Langit saat ini adalah aula terkuat dan memiliki suara terbanyak. Jika Lindong setuju untuk bergabung dengan mereka, tidak ada orang yang bisa membatalkan keputusan ini. Saat dia menyesali kenyataan bahwa bibit yang bagus sekali lagi akan jatuh ke tangan Aula Langit, Wu Dao merasakan iritasi. Haha, Lindong tidak buruk, ayo bergabung dengan Sky Hall-ku, kata Wei Sheng, seperti yang diharapkan oleh Wu Dao, setelah menatap Lindong sebentar dan merentangkan tangannya sebelum tersenyum. Wakil Kepala Balai Bumi dan Balai Banjir terdekat mengepul marah, karena mereka juga merasa menyesal bahwa bibit ini akan sekali lagi jatuh ke tangan Balai Langit. Wajah Wu Dao berubah jelek. Namun dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dengan ketidakpuasan, sebelum berkata tanpa daya kepada Lindong, Aula Langit saat ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar, jika Anda ingin pergi dan bergabung dengan Aula Langit. Setelah mendengar itu, Lindong menatap Wei Sheng yang menunjukkan wajah berseri-seri sebelum melihat Wu Dao yang tertekan. Sambil mendesah putus asa, dia memberi hormat kepada yang pertama. Saya merasa terhormat dengan cinta yang ditunjukkan wakil kepala. Namun, saya ingin bergabung dengan Desolate Hall. Suara minta maaf seorang pemuda bergema di seluruh peron. Namun itu membuat semua orang yang hadir melongo. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.